Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom Bu Adece. Oke. Shalom, kita akan mulai ibadah kita ya malam ini. Kembali kepada host kita, Ibu Adece dari Sidoarjo. Oke. Ya, shalom sekali lagi. Shalom. Ya, shalom. Semua Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan yang bertugas malam hari ini. Ibadah CLCC via Zoom malam hari ini. Host adalah Ibu Adece, saya sendiri, Bapak Ibu. Untuk worship leader, firman Tuhan oleh Pastor John Sarbunan MA, doa profetik oleh Ibu Jaju Liwati Koswandi ya dari Surabaya, pengumuman Ibu Sin Liang dari Surabaya juga, dan nanti kita doa berkat oleh Pastor John Sarbunan dan kita nanti akan selesai. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur sampai jam dan saat ini kami masih boleh merasakan kasih setiamu ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah gereja CLCC via Zoom malam hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sudah hadir bersama kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, bahkan kami mau Engkau habiskan ibadah kami ini, kami membuka hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan saya serahkan kepada John untuk worship leader dan firman Tuhan sekaligus. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Adece. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian ini ya bagi Tuhan. Hati kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari katakan bersama-sama, oh, oh, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Oh, mohon maaf, ini belum muncul ya, sebentar. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke, kita pujikan ini sama-sama. Amin. Kita nyanyi ya dari awal. Bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau
Kau mendiriku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari di hadapan Tuhan buka tangan sama-sama. Hanya ini Tuhan persembahan, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Mari buka tanganmu dan katakan bersama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yesus, ku datang menyembah,
Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Hari Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini untuk menguji kami semua. Kau dapati hati kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Yesus, angkat tanganmu dan katakan sama-sama, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama angkat suaramu, aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari uji kami semua Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan katakan sama-sama, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama katakan, oh, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami tetap percaya mujizat masih ada bagi setiap umat-Mu malam ini. Umat yang setia mendapatkan mujizat malam ini dalam nama Yesus. Mari bersama ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah sampai selamanya. Kau
angkat suara kita sembah Dia. Yesuslah Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Engkau layak Tuhan disembah. Oke, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus dengan segenap hati kita. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita masuk gerbang dengan hati bersyukur. Yeay, yeay, yeay. Haleluya. Oh ya. Sambil bertepuk tangan, kita katakan sama-sama. Yeah. Dengan sukacita kita berikan senyum yang manis bagi Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Haleluya. Semuanya angkat suara, katakan sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga dengan senang hati naikkan pujian semuanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Hati yang tinggi-tinggi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, lebih dahsyat lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeah. Haleluya. Mari katakan sama-sama, Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, ajukan jempol, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Semuanya katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Apa saudara-saudara? Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan dengar firman Tuhan ya. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, yaitu Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara dari Kota Bekasi. Silakan Pak Lukas. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hadapan-Mu, Tuhan. Sungguh, Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami boleh ada kembali bersama-sama berkumpul,
bersekutu melalui gereja CLCC ini untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dan terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus hadir, ada Amin. memberkati ibadah kami ini di malam hari yang indah ini di dalam nama Tuhan Kristus. Ya Bapa, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini di hadapan-Mu boleh menjadikan dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Engkau mau memberkati ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini pun kami juga mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menyiapkan Ya hati dan Yesus. telinga kami untuk menerima berkat, yaitu kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan, bersabdalah ya Bapa, firman-Mu buat kami melalui pastor hambamu Pastor John Sarbunan ini Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat, biarlah Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu ini, biarlah firman ditaburkan oleh benar-benar firman yang menjadi berkat buat kami semuanya yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amen. Haleluya. Mari katakan merdeka. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Yesus berkata, jika kamu mendengar firman Tuhan, maka firman itu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Haleluya. Saudara terkasih Tuhan, saya ucapkan selamat datang ya buat kita semua di hari yang bahagia ini bersama dengan Tuhan Yesus ya. Selamat datang Pak Angki, Pak Lukas, Ibu Kisya Widican, kemudian Adik Gasa ya, Bu Lea dan Michael di sini, dan Ibu Marta. Haleluya. Bu Marta bersama kita. Oke, baik ya, dan semua yang lain. Ibu Sinta dan semua anak-anak, Ibu Meliawati juga tentunya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan lihat firman Tuhan. Haleluya. Sebuah rahasia yang akan disingkapkan Tuhan malam hari ini. Amen, amen. Kita akan lihat dalam sorotan tema yaitu rahasia firman dibuka. Ya, saudaraku, firman itu dibuka kenapa? Karena firman itu benar-benar saudara itu tertutup ya bagi orang-orang dunia, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak taat. Firman itu dia tersimpan. Maka setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, malam hari ini kita akan mendapati bahwa rupanya firman Tuhan yang menjadi sebuah rahasia ilahi, rahasia Allah itu dibukakan, disingkapkan ya. Dan kita butuh pengurapan Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia firman itu. Oke. Mari kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 18, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC dari Sidoarjo, dipersilakan. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Amin. Amin ya. Ini sebuah doa yang dinaikkan oleh sang pemazmur ya. Dia menulis Mazmur 119 ini. Saudara kalau perhatikan Mazmur 119 ini ayatnya itu panjang sekali ya. Ada ayatnya itu semua di total ada 176 ayat saudaraku. Ya, dan ini ayat 18 dia berkata singkapkanlah mataku, artinya bukalah mataku supaya apa? Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari mana? Dari Taurat-Mu, dari firman-Mu. Ya, saudaraku. Jadi firman Tuhan ini perlu disingkapkan, perlu dibuka. Nah, untuk menyingkapkan ini, saudaraku, bukan karena kepintaran, kepandaian manusia, tapi ini adalah karya Roh Kudus. Dengan pengurapan Roh Kudus itu dia akan menyingkapkan, revelation ya, reveal, dia akan menyingkapkan, mengungkapkan, dia akan membuka rahasia yang terselubung, yang tersembunyi berabad-abad itu, saudara. Dan itu, saudara, kita pelajari, saudara, rahasia firman disingkapkan. Ya, disingkapkan oleh siapa? Disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya selalu haus dan lapar. Orang yang bagaimana, saudara-saudara? Yang selalu hatinya haus dan lapar, ya. Karena apa, saudara? Karena benar-benar dia merindukan terus dan mencari kebenaran firman Tuhan. Kepada orang yang demikian, yang hatinya haus, yang hatinya lapar seperti inilah,
Roh Kudus, Tuhan Yesus akan menyingkapkan firman itu, saudara. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, dan hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 16 ayat 16 sampai 18, saudara. Dari ayat-ayat ini, saudara sekalian, ada 3 kebenaran. Apa kebenaran, saudara? 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia firman dibukakan atau disingkapkan itu. Siapa orang yang mengetahui rahasia firman dibukakan itu? Saudara-saudara, mari kita lihat. Dia adalah orang yang memiliki apa? 3 H. Apa itu 3 H? H yang pertama itu bernama hayati, ya. Hayati. Bagaimana, saudaraku? Hayati tinggal sesaat saja. Dia tidak melihat Yesus yang mati dan dikuburkan. Kalau orang mati kan tidak bisa dilihat, ya, sudah dikuburkan dalam tanah. Nah, ini hanya tinggal sesaat saja. Jadi ini ayat ini bicara tentang mengarah kepada nanti Yesus akan mati. Dan murid-muridnya tidak melihat Yesus yang mati di dalam kubur itu. Mari kita lihat. Yohanes 16 ayat 16. Yohanes 16 ayat yang ke-16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Amin. Jadi ini kata yang berbicara tinggal sesaat saja, ini berarti ada kurun waktu yang begitu singkat, saudaraku, ya. Hidup ini memang singkat di bumi ini, ya. Gunakan waktu-waktu yang ada ini, saudaraku, untuk engkau terus mengisi dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna bagi kehidupan rohanimu, bagi pertumbuhan imanmu, yaitu apa? Lewat firman Tuhan ini. Jadi, saudara, yang Tuhan ingin malam ini engkau pahami, saudaraku, ya, orang-orang yang mengerti, mengetahui rahasia firman dibukakan, itu kepada siapa? Kepada orang yang memiliki 3 H. Yang pertama itu adalah hayati, ya. Hayati bagaimana? Bahwa tinggal sesaat saja. Yesus bilang, ya, bahwa kamu tidak melihat Yesus, ya, dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat dia. Jadi yang pertama ini kita percaya bahwa apa Yesus katakan ini benar-benar ini mengarah kepada Yesus akan mati dan kemudian dia dikuburkan di situ. Saudara, ini hal yang pertama, kebenaran yang pertama ini, satu, ya. Mari kita lihat kebenaran yang kedua tentang rahasia firman dibuka. Mari kita lihat yang kedua itu adalah kepada orang yang memiliki hal yang kedua bernama hormati. Dia hormati siapa? Dia menghormati teman-temannya saat dia berdiskusi akan rahasia maksud dari firman itu. Jadi ketika Yesus mengatakan itu, mereka bingung, apa sih maksudnya? Mereka berdiskusi, mereka berdialog, saling bertanya pendapat, di mana menurut kamu. Nah, ini perlu menghormati, ya, teman yang sedang berbicara atau berdiskusi. Kita lihat ayat Yohanes 16 ayat 17. Yohanes 16 ayat yang ke-17. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pada pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Amin. Jadi mereka saling berdiskusi tentang pernyataan Yesus tadi, ya, di poin yang pertama di ayat yang ke-16 itu, saudaraku. Yesus berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mereka ingin tahu apa sih maksudnya ini, apa sih maknanya, apa sih artinya. Jadi mereka saling berdiskusi. Jadi saudara kasih Tuhan, rahasia firman itu dibuka bagi siapa? Bagi orang yang punya H yang kedua, yaitu dia menghormati, ya, teman saudara-saudara seiman yang diajak ngomong, diajak berdiskusi satu dengan yang lain, ya. Bapak Ibu sampai di sini paham, ya, saudaraku? Ini penting, saudaraku. Jadi sama seperti kita, saudara, dalam ibadah ini pada saat firman disampaikan dan mungkin ada hal-hal yang saudara belum paham, saudara ingin bertanya, silakan saudara ajukan pertanyaan itu, ya, dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan saya akan menjawab setiap pertanyaan yang saudara-saudara tanyakan itu. Dan saya percaya di dalam Tuhan Yesus pasti ada jawaban. Amin. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang dunia yang tidak taat akan firman, orang-orang berdosa, walaupun meskipun mereka pintar, mereka jenius, mereka brilian, katanya otaknya itu encer, tapi kalau mereka tidak haus dan lapar akan firman, mereka tidak merindukan firman, mereka tidak akan pernah memahami rahasia firman. Ya, rahasia firman ini akan dibukakan, disingkapkan pada orang-orang yang hatinya haus, yang hatinya lapar. Itulah sebabnya Alkitab berkata Tuhan sembunyikan itu, rahasia-rahasia itu kepada raja-raja, kepada orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling suci, paling benar. Ini orang-orang sombong. Tuhan sembunyikan rahasia ilahi, rahasia firman itu, tapi Tuhan singkapkan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang merasa dia butuh Tuhan dalam hidup ini. Kadang-kadang Tuhan mengajari kita banyak hal yang mungkin awalnya kita tidak mengerti. Setelah kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, lama-kelamaan kita mulai mengerti, mulai paham, ya, mulai tahu. Dan ini dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan menyingkapkan segala sesuatu, ya. Tadi pagi kita sudah bicara tentang bagaimana karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Dan kita butuh pengurapan itu. Alkitab berkata pengurapan itu akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Namun saya percaya Bapak Ibu, pengurapan ini penting sehingga kita perlu ada dalam satu koridor yang benar. Jangan sampai ketika Tuhan mengurapi tapi kita di luar koridor, saudaraku. Dan saya percaya seperti kemarin itu saya bicarakan, bahwa Roh Kudus ini roh kebenaran yang selalu tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi tidak akan pernah melenceng, tidak akan pernah keluar dari jalurnya. Seperti ibarat kereta api, dia itu sedang meluncur atau dia sedang bergerak, soal dengan kecepatan yang tinggi, dia harus berada pada relnya. Tapi kalau dia keluar dari relnya itu akan mengakibatkan bahaya, mengakibatkan musibah. Kereta api bisa terbalik atau dia bisa bertabrakan dengan kereta api yang dari arah yang berlawanan, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, Tuhan mau ketika kita hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan, ini adalah rel, menjadi patron dalam kehidupan kita, dan kita minta pengurapan Roh Kudus. Wow, itu dahsyat, ya, saudaraku. Dan karena itu Bapak Ibu, penting sekali kita belajar firman ini, semakin hari semakin dalam kita semakin paham, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, rahasia firman dibuka. Rahasia firman dibuka kepada siapa, saudara? Firman ini dibuka kepada orang yang punya kriteria yang ketiga, saudaraku, yaitu dia punya H yang ketiga. Apa itu H yang ketiga? H yang ketiga itu bernama mengharapkan atau harapkan terus. Untuk apa? Mengerti rahasia firman. Firman ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi harapkan terus. Jadi kalau belum mengerti, jangan berhenti. Terus engkau cari, terus engkau kejar, sampai benar-benar engkau bisa mengerti. Bilang amin. Mari kita lihat, ya. Yohanes 16 ayat 18. Yohanes 16 ayat yang ke-18. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ini yang Yesus katakan, saudara, ya. Maka kata mereka, ini murid-murid bilang, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, ia ini I besar artinya Tuhan Yesus, ia berkata tinggal sesaat saja. Kita tidak tahu apa maksudnya. Saudara kasih Tuhan, terkadang seperti itu, Bapak Ibu. Kita awalnya kita nggak tahu, kita nggak ngerti, kita nggak paham. Tapi kalau engkau terus punya sebuah harapan, engkau tidak berhenti, engkau terus mengejar itu, apa sih maksudnya? Engkau terus mencari, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan terus, ya. Jadi hal yang ketiga itu harapkan terus. Untuk apa? Untuk mengerti rahasia firman. Firman perkataan Tuhan Yesus. Namanya rahasia, itu sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang disimpan, yang tidak sembarang orang tahu. Nah, Tuhan hanya menyingkapkan rahasia ini kepada yang tadi awal saya bilang, orang-orang yang hatinya haus, hatinya lapar, sama seperti ketika engkau haus, engkau cari air putih, air mineral, ya, untuk engkau minum, ya, supaya engkau beroleh kelegaan, menghilangkan dahagamu. Kemudian ketika engkau lapar, engkau juga mencari makanan, engkau makan, mengisi perut yang sedang kosong itu, sehingga engkau tidak lapar lagi. Tuhan kenyangkan engkau, saudaraku. Nah, orang yang haus, orang yang lapar, inilah Tuhan akan singkapkan rahasia itu, saudaraku. Artinya begini, saudaraku.
Keseriusan saudara, kesungguhan hatimu untuk mencari firman Tuhan, untuk terus memahami firman Tuhan, itu Tuhan akan singkapkan ketika engkau memiliki hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Baru engkau bisa mendapatkan rahasia-rahasia itu. Katakan amin. Ya, saudara, biarpun orang itu pintar, orang punya titel itu selaku itu panjang sekali di belakang namanya atau di depan namanya, tapi kalau dia tidak haus, dia tidak lapar akan firman, dia kadang-kadang tidak bisa mengerti. Ya, saudaraku, firman itu ada dua. Secara letterlek, saudaraku, itu secara literal, ya, itu tertulis, itu adalah firman, ya, saudaraku. Secara logos, firman yang tertulis. Tapi ada yang kedua, saudaraku, firman yang disingkapkan. Ini firman yang disebut dengan rema, ya. Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan sehingga saudara punya pengertian, understanding yang benar, saudaraku. Jadi kalau orang-orang hanya belajar firman, meskipun mereka lulusan sebuah sekolah tinggi teologi, ya, apalagi kalau teologianya liberal, maka itu paling bahaya. Dia sudah tidak percaya lagi mujizat. Dia tidak lagi percaya akan karya Tuhan. Itu mindsetnya, akalnya sudah dikedepankan lebih dulu, saudaraku. Sehingga dia tidak lagi mengkombinasikan antara iman dan akal manusia, pikiran manusia ini. Sehingga kadang-kadang dia mengalami kesulitan di sini. Satu contoh, ya, seperti Nikodemus. Alkitab berkata siapa Nikodemus? Yang lalu sudah pernah saya sampaikan, ya. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang ahli Taurat, ya. Dia seorang yang punya nama besar. Tapi untuk hal-hal yang bersifat rahasia-rahasia ilahi, dia berdiskusi dengan Yesus. Yang Yesus berbicara tentang hal-hal yang sederhana. Dia nggak paham. Yesus bilang, Nikodemus, aku berbicara kepadamu hal-hal yang sederhana. Engkau tidak bisa mengerti. Bagaimana kalau aku berbicara tentang hal-hal yang bersifat lebih masuk pada roh? Engkau tambah bingung lagi, saudara-saudara. Ya, itulah sebabnya Alkitab berkata, manusia duniawi tidak bisa mengerti, tidak bisa menyelami pikiran-pikiran Allah dari awal sampai akhirnya. Tapi manusia roh, dia bisa menyelami pikiran Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara kasih Tuhan, sama seperti hari ini, saudara tidak tahu apa yang sedang saya pikirkan, apa yang akan saya kerjakan, ya, setelah ibadah Zoom ini. Saudara kan tidak akan tahu. Yang tahu siapa? Diri saya sendiri. Yang kedua, siapa yang tahu? Yang kedua adalah Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu, saudara, ya. Tuhan bisa membaca, bisa mengerti pikiran hati kita, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi saya tahu apa yang saya akan lakukan setelah ibadah Zoom ini, ya. Saudara-saudara tidak tahu. Nah, kita pun tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keputusan-keputusan Tuhan. Nah, kita bisa tahu itu kalau roh Tuhan, roh Allah, roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka roh Kudus itu akan menyelidiki. Dia akan menyelidiki apa yang ada di dalam hati Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, dan dia beritahu kepada kita. Baru kita bisa mengerti. Katakan amin. Yang mengerti lambaikan tangan pada malam hari ini, apa yang firman Tuhan disampaikan. Nah, itu bedanya di situ, ya. Makanya saudara-saudaraku, kita butuh yang namanya selaku pengurapan Roh Kudus itu. Pengurapan Roh Kudus itu sangat berperan penting menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi, saudara. Terkadang ada orang yang sederhana, tapi dia bisa mengerti isi hati Tuhan, ya. Tapi ada orang yang sekolahnya tingginya luar biasa. Mungkin dia jadi orang Kristen bertahun-tahun, saudara. Bahkan mungkin dia sudah jadi pelayan Tuhan di sebuah gereja, tapi tidak mengerti rahasia-rahasia ilahi. Nah, ketika dia datang dan dia mendengar, oh, ini dia. Saya baru dengar ini, saya baru terima ini, satu, ya. Anda pernah mendengar itu, saudara-saudaraku? Beberapa teman-teman waktu mereka ikut ibadah Zoom ini, bilang, waduh ini Pak, sebelumnya aku belum paham, sekarang aku paham, aku ngerti. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bukan karena seorang John, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saya ini yang menyingkapkan rahasia-rahasia ini sehingga kita mengerti suatu. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya baca, masih dalam konteks ini, ayat di dalam Yohanes ini, suatu. Wow, saya dapat sesuatu dan saya langsung praktekkan itu, suatu. Yesus bilang, kalau mereka mendengar perkataanku, perkataan firmanku, mereka juga akan mendengarkan perkataanmu.
Wow, langsung saya dapat rema di sini. Oh ya, oke Tuhan. Orang-orang suka menentang, di dalam nama Yesus aku berkata, hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Dan saya punya iman, kalau mereka dengar firman Tuhan, mereka akan dengar apa yang saya sampaikan. Wow, itu sesuatu penyingkapan yang luar biasa. Yang sebelumnya saya tidak paham. Tapi seketika itu Tuhan singkapkan, oh jadi saya bisa mengerti seperti itu ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya selaku. Ya, rahasia firman dibuka. Kita lihat dari kebenaran-kebenaran yang kita pelajari, ada 3H itu selaku. H yang pertama apa tadi, saudara? Masih ingat ya? Hayati, ya. Setelah engkau hayati, kemudian H yang kedua, engkau hormati. Setelah engkau hormati, yang ketiga, yaitu engkau harapkan selaku, ya. Jadi hayati, hormati, harapkan selaku. Ini 3H ini penting sekali. Amin. Nah, setelah engkau punya 3H ini, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melihat Yesus. Kapan? Saat Yesus naik ke sorga. Ini hari kenaikan Yesus ya. Pada waktu Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Langsung bye-bye. Dan Yesus bilang, kamu akan pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan aku menyertai kamu sampai Maranatha. Ya, Yesus langsung terangkat ke surga dan semua mata mereka melihat Yesus naik ke surga. Nah, inilah sebabku orang-orang percaya yang taat pada firman, dia melihat Yesus saat kenaikannya ke surga. Ya, mari kita lihat ayat ini, Yohanes 16 ayat 16. Yohanes 16 ayat yang ke-16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Amin. Amin. Tadi yang pertama tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Ini arah ayat ini mengarah kepada Yesus akan mati, disalibkan dan kemudian dikuburkan. Ya. Karena pintu kubur sudah ditutup, mereka tidak melihat dia. Cuma sesaat saja, betul? Pada saat dia bangkit, dia hidup. Dan dia hidup 40 hari dengan para muridnya. Kemudian dia terangkat ke sorga. Dan mereka lihat dia sesaat saja, dia naik ke sorga. Gak lama-lama. Amin. Saudaraku, tetapi tinggal sesaat saja pula, kamu akan melihat aku. Jadi mereka lihat Yesus saat pula itu pada waktu Yesus naik ke sorga. Ya, oke. Dan dia akan datang kembali selaku. Dengan cara yang sama ketika mereka melihat dia naik ke sorga. Ya, saudara kasih Tuhan, kita lihat hasil yang kedua dari kebenaran 3H yang kita pelajari itu. Hasil yang kedua apa, saudara? Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu Yesus pergi kemana? Dia pergi kepada Bapa di sorga saat kenaikan Yesus ya ke sorga. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 16 ayat 17, karena ini berkaitan selaku ya. Yohanes 16 ayat yang ke-17, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Amin. Amin. Jelas ya, dan aku pergi kepada Bapa. Jadi pada waktu mereka lihat Yesus naik ya, sesaat saja itu Yesus pergi kepada Bapa di sorga. Dan dia pergi kepada Bapa di surga ngapain? Dia sediakan tempat bagi kita selaku. Nah, karena itu Bapak Ibu, tempat yang Tuhan sediakan ini, saudaraku, tugas saudara dan saya selama ada di bumi ini, ayo engkau belajar setia, karena Alkitab berkata orang yang setia akan diselamatkan. Keselamatan itu ada dua. Yang pertama secara de jure, waktu engkau percaya Yesus, engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, saat itu namamu sudah ditulis, dicatat dalam kitab kehidupan Allah. Itu secara de jure, secara hukum sorga, namamu sudah ada di sana. Tetapi secara de facto, secara faktawi, secara realita, kenyataan kita belum ke sorga, betul? Kita masih di bumi. Karena itu kita terus berjuang, saudaraku. Dengan apa? Terus setia. Iring Yesus sampai akhir hidupmu, saudaraku. Baru engkau bisa mendapatkan keselamatan yang kedua, hidup yang kekal. Nah, apakah orang yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan,
Kalau dia tidak setia kepada Tuhan, dia bisa diselamatkan? Jawabannya pasti tidak bisa diselamatkan. Ya, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak setia, otomatis mereka tidak bisa diselamatkan. Betul, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kesetiaan kita ini penting sekali dalam kita mengiring Tuhan. Ya, oke. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Rahasia firman dibuka. Ini dia. Setelah kita pelajari kebenaran-kebenaran 3H tadi itu ya. Apa hasilnya? Ini dia. Hasil yang ketiga adalah bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudara? Dia tahu apa maksud dari Yesus itu. Sementara yang lain, yang tidak taat, yang tidak melakukan firman, dia tidak mengerti ya. Yang lain tidak. Yang lain ini yang tidak percaya, yang tidak setia ini, dia tidak akan suatu mengerti apa maksudnya Yesus. Kita lihat Yohanes 16 ayat 18. Yohanes 16 ayat yang ke-18. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Amin. Amin. Kita tidak tahu apa maksudnya. Jadi orang-orang yang benar-benar tidak taat kepada firman, mereka tidak tahu apa maksud dari Yesus itu. Firman disembunyikan, disimpan. Tapi bagi kita semua yang taat, orang-orang melakukan firman Tuhan yang hidup dalam pengurapan Roh Kudus dalam kebenaran, kita akan tahu apa maksudnya Tuhan Yesus. Katakan amin ya. Tuhan tidak ingin membuat kita bingung kok. Tuhan tidak ingin membuat kita ini dalam keadaan tidak paham. Tuhan ingin membuat kita paham. Karena itu, mari Bapak Ibu, engkau terus bertekun dalam setiap pengajaran-pengajaran firman supaya engkau bisa mengerti step by step ya, pelan tapi pasti. Engkau bisa dituntun, bisa mengenal dengan secara sempurna ya. Datang benih sebagai berkati kita semua pada malam ini dan kepada sahabat kita Bapak Angkara MK berdoa buat kita semua di hari ini. Haleluya. Bapak Ibu mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa akan firman-Mu ya Tuhan Yesus yang telah menguatkan iman Ya kami. Yesus. Kami ya Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Bapa, urapi kami semua Tuhan. Urapi Bapak John Sarbunan Tuhan Yesus yang membawakan firman-Nya. Biarlah firman ini mau tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh tahu Ya, akan Yesus. rahasia daripada firman-Mu. Kami boleh tahu akan rahasia surgawi ya Bapa melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Biar malam hari ini Tuhan Yesus Bapa memberkati dan melindungi kami semua Tuhan. Bapa melindungi Bapak John Sarbunan bersama keluarganya ya Bapa, agar beliau selalu tetap sehat dan setia memberikan firman, pelajaran firman bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami yang rindu ini ya Bapa, biarlah Bapa memberikan waktu-waktu bagi kami ya Bapa. Beberapa waktu yang lalu Tuhan, hamba tidak dapat mengikuti karena kesibukan. Hamba Ya ya Yesus. Bapak Surgawi, malam hari ini Bapak ingatkan hamba untuk beribadah bersama para teman-teman hamba ya Bapak. Ya Yesus. Tuhan Yesus atas firman-Mu ini ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu ini bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah tertanam dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Franz Angki Kuara Emery dari Kota Bekasi yang sudah berdoa penuhan firman. Sebelum kembali kepada host kita, malam hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua ya. Masih ingat khotbah yang tadi tentang firman dibukakan, rahasia firman dibukakan ada 3H. Siapa yang ingat? H yang pertama apa? Hayati, hormati, dan harapkan. Pasti Ibu Weli pasti tahu ini ya Bu Weli. Bu Weli bisa mewakili teman-teman semua. Saya ingin mendengar suara Bu Weli dulu. 3 rahasia firman dibukakan. 3H itu apa saja Bu Weli? Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Minta maaf tadi saya terlambat karena saya ada ibadah di jemaat saya. Ya. Dan puji Tuhan saya bisa mengikuti walaupun terlambat. Ya, firman Tuhan yang indah. Ya, kita bersyukur karena lewatan Tuhan lewat firman. Amin. Pada malam hari ini.
ya mengajarkan kita untuk menghayati firman dalam hidup dan menghormati Yes. ya yang lain, dan juga Harapkan. mengharapkan firman dalam hidup kita supaya kita tetap percaya, kita tetap ada di dalam Tuhan, supaya kita tahu akan kehendak Tuhan dalam hidup kita dapat melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya bersyukur karena lewat persekutuan ini mengajak saya untuk saya selalu ada dengan Tuhan lewat persekutuan yang ada di gereja CLCC. Kalau saya tidak hadir, saya kayak merasa saya berhutang dengan Tuhan karena ada persekutuan tapi saya tidak datang. Itu yang menjadi pergumulan juga, dan kerinduan itu Tuhan terus taruh. Bersyukur karena Roh Kudus yang bekerja sehingga selalu ada dalam persekutuan ini untuk menolong kami, membentuk kami supaya selalu ada dengan Tuhan tiap-tiap hari dan selalu bertemu dengan Bapak Pendeta, bahkan Bapak Ibu persekutuan yang ada. Ya, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Waktu saya kembalikan. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan itulah sebuah ungkapan hati dari Ibu Welly mewakili semua kita tentunya yang hatinya haus dan lapar akan firman. Amin. Kembali pada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John untuk firman-Nya, dan Bu Welly sudah mewakili setiap kita ya, untuk kita bisa menghayati, menghormati, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan terima kasih juga buat Pak Lukas dan Pak Frans Angki yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam doa profetik Bapak Ibu. Doa profetik malam hari ini akan diwakili oleh Ibu Kesia Wilican ya. Bu Kesia bisa menolong untuk mewakili karena yang bertugas tidak bisa hadir ternyata. Iya, Bu. Ya, silakan Bu Kesia. Terima kasih ya Bu Kesia. Iya, sama-sama. Salam, Pastor John. Salam, Bapak Ibu saudara Ya, dikasih shalom Tuhan. Bu Kesia. Mari kita sama-sama mendedikasikan doa profetik 1 yang disertai dengan kata-kata I receive yang diikutin oleh Bapak Ibu. Amin. Doa profetik 1 bagi Amin. bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujat pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang berkuasa di bumi Yes. dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive.
Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja Celsi adalah pembawa lawatan Tuhan terdasar oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja Celsi sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja Celsi sampai Maranatha. Katakan, I receive. Tuhan Yesus Praise memberkati kita Lord. semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia. Amin. Saya kembalikan ke Bu Adice. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Keisha, Tuhan berkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CRCC yang akan disampaikan oleh Ibu Sin Liang dari Surabaya. Silakan Bu Sin Liang. Oke. Terima kasih Bu ADC. Dengar ya suara saya? Oke, sip. Dengar. Halo? Dengar. Ya, selamat malam Pak John, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Sin Liang. Ya, ini saya lagi di luar Pak. Ya. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbagi bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 306929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023 Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 23 bulan 8 2023 Niko Rusu cucunya Ibu Weliku Hukubun Jayapura Papua. 26 Kasih Agatha Hukubun cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. 26 Richard Griha Paramita Sitorus putranya Ibu Ratna
Marlina, SPD Pekanbaru. 30, Saudari Cindy Sisilia Rahel Sarbuna, putrinya Pastor John Sarbuna, MA Kediri. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Siang Liang dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Siang Liang. Sama-sama, Pak. Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih Bu Sindiang untuk Iya, sama-sama Bu Adice. dan hati-hati kalau pulang Bu Sindiang. Ini lagi di luar rumah ya, tapi tetap melayani. Dan berkati Bu Sindiang dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah Zoom kita Gereja CLCC malam hari ini ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Yang punya pergumulan bisa langsung ini kirim chat ya di layar monitor. Oh ya Bapak Ibu, maaf ya tadi kelewatan. Bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, dan dapat menulis atau chat pesan, kirim doa harmonisasi. Nanti ibadah didoakan langsung Bapak Gembala dan tim doa. Ini dari awal ya, dan setelah mohon maaf tadi kelewatan. Dan kita mengucapkan kita dapatkan malam hari ini ya. Saya mengucap terima kasih kepada semua yang hadir, bahkan yang sudah bertugas malam hari ini, bertugas doa Tuhan oleh yang lain ya. Dan saya kembalikan ke Pastor John untuk kita semua menerima berkat dari Tuhan. Pak John. Ya, amin. Terima kasih host kita yang luar biasa, koordinator kita Ibu Adice malam ini yang sudah memimpin ibadah kita dari awal daripada kesudahan. Oke, mungkin Pak Frans Aki ingin menyampaikan sesuatu. Ya, Pak John, ya, saya mau menyampaikan sesuatu. Ini, Ya. ini kesaksian sedikit, Pak John. Ya. Ini perihal saudara saya John Patikawa. Ya, Pak John Patikawa ya. Lalu dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia. Dan dia ini dibekali oleh para leluhur, orang tua leluhur dia ini opo-opo. Jadi ya, jimat ya. Jimat semua itu ya peninggalan orang-orang tuanya itu ditinggalkan ke dia. Jadi 2 minggu yang lalu itu kan dia operasi, Pak John. Iya. Ketika selesai dia operasi itu dia punya pikiran itu hambar, hilang. Karena dia punya pita suara itu sudah hilang, sudah tidak ada. Oh. Karena diambil karena kanker, dia punya kerongkongan itu. Pita suara hilang, jadi dia punya pikiran itu menghayal terus kosong begitu, Pak John. Iya. Jadi setelah dia selesai operasi itu ada lalat biru yang besar itu, Pak John. Mungkin Pak John tahu ya, yang lalat biru yang besar biasanya itu kan leluhur punya itu, Pak John. 7 ekor datang, satunya jatuh mati, Pak John. Satunya mati jatuh. Jadi dia kosong, dia punya pikiran itu kosong semua, blank semua, Pak John. Ini dia sudah hilangkan, sudah bakar semua, dia punya jimat-jimat semua itu yang dari peninggalan leluhur. Tapi sesuai dengan firman kan mereka akan pergi, tapi ketika dia punya pikiran kosong mereka akan datang lagi. Kan begitu, Pak John. Jadi saat ini setelah dia selesai operasi itu dia sekarang masih tetap di ICU.
Karena dia lemah, dia punya pikiran itu terganggu terus Pak John, terganggu dengan pikiran-pikiran para ini lur. Jadi mereka datang menghinggapi dia terus, mengganggu dia. Jadi tadi saya telepon istrinya, kamu kuatkan dia dengan firman Tuhan. Ya. Kasih baca dia dengan firman Tuhan, kasih kuatkan dia dengan firman Tuhan. Jadi mungkin istrinya pun juga kurang begitu paham dengan kasih Tuhan ya. Tuhan pelihara manusia ini seperti apa tuh kurang begitu paham. Nah sekarang ini dia lagi sedang bingung dia Pak John. Dia mau, jadi dia masih mereka datang mengganggu dia itu dia masih ingat lagi gitu. Saya bilang jangan ingat lagi itu barang. Ingatlah Tuhan Yesus, Tuhan saya sudah milikmu. Jadi datang bungkus saya dengan kuasa Roh Kudusmu ini. Jadi kuatkan dia dengan firman Tuhan. Jadi malam ini Pak John saya minta kita doakan dia supaya di dalam ruangan ICU itu biarlah kuasa Roh Kudus membungkus dia dalam ruangan itu, mengusir semua roh-roh para leluhur itu keluar dari dia punya pikiran dan ruangan itu Pak John. Begitu aja Pak John yang saya bisa sampaikan, karena istrinya pun juga sudah capek menjaga dia sendiri, tidak ada satu orang pun yang menjaga dia, cuma istrinya sendiri Pak John. Jadi begitu Pak John, terima kasih banyak. Ya, baik Pak Frans Angki, terima kasih buat informasi ya. Dan malam ini kita sebagai orang percaya, umat Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan pun kita akan bersama-sama mendukung ya dalam doa supaya kuasa Tuhan yang bekerja ya untuk Pak John Luhukai ya. Pak John siapa namanya? John Patikawa. Oh, Pak John Patikawa. Oke. Yohanes Patikawa. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mari satu dalam doa. Saya percaya Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin. Semua malam hari ini yakin ya, bersatu hati. Kita satukan hati, kita berdoa untuk Pak John Patikawa yang sedang dalam kondisi lemah di rumah sakit ya. Rumah sakit hanya sebagai sarana saja, sebagai tempat di mana orang diobati, tapi kesembuhan itu dari Tuhan. Mari kita bersatu hati. Kita berdoa bersama-sama. Arahkan tangan di layar monitor. Malam ini kami datang menjumpai Engkau, Bapak John Patikawa. Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam nama Yesus, dengarlah hai Pak John Patikawa. Kami berkata hari ini, di dalam nama Yesus, dalam bayang-bayang maut sekalipun, Yesus ada bersamamu. Mantapkan hatimu. Roh, jiwa, tubuhmu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Alkitab berkata, sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Hari ini, izinkan yang lama berlalu meninggalkan engkau. Semua roh-roh yang berhubungan dengan engkau, roh-roh dari leluhur. Di dalam nama Yesus, roh-roh nenek moyang, adat istiadat, tradisi, jimat-jimat yang dipakai dan dipasang dalam tubuhmu, dalam nama Yesus saat ini pergi meninggalkan kau. Sebuah perjanjian dengan leluhur, perjanjian dengan roh nenek moyang, saat ini kami batalkan, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Tidak akan lagi berhubungan dengan kau. Dan Tuhan tutup fokus kami semua yang hadir malam ini dalam ibadah Zoom, baik pribadi maupun keluarga semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada serangan balik dalam nama Yesus. Dan hari ini Pak John Patikawa, sekarang buka hatimu. Yesus berkata, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan dia akan bersama dengan aku, makan sehidangan dengan aku. Di dalam nama Yesus. Hari ini Pak John, Tuhan pulihkan engkau, Tuhan sembuhkan engkau. Dan ingatlah, mujizat terbesar bukan sekedar orang sakit disembuhkan, tapi orang diselamatkan, dipindahkan dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Di dalam nama Yesus, Tuhan ampuni segala dosamu, Tuhan beri engkau anugerah yang terindah, pertolongan dan kemenangan di dalam nama Yesus.
Tuhan tolong istrinya Pak John, berikan kekuatan, berikan penghiburan, sehingga dia tetap dengan sukacita bisa melayani suami dengan baik. Kami doakan Tuhan berikan dia anugerah, berikan dia kesempatan untuk dia bisa menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan malam ini juga Tuhan cukupi segala yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan punya rencana yang besar atas Pak John Patikawa dan istri dan anaknya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Frans Angki juga yang sudah menyampaikan informasi ini. Kami doakan setiap pergumulannya Tuhan sertai, Tuhan menolong engkau, Tuhan bukakan jalan bagimu, Tuhan beri engkau kemenangan, Tuhan beri engkau kesembuhan bagi tubuhmu, bagi istrimu, Tuhan pulihkan pencernaannya, semua berjalan baik. Anak-anakmu di dalam nama Yesus dituntun oleh Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, mereka menjadi orang yang berhasil dalam nama Yesus. Tuhan buat juga engkau berhasil, semua yang engkau kerjakan bersama dengan Tuhan dibuat Tuhan lancar, dimudahkan. Juga untuk rencana untuk masuk kepada anggota dewan, Tuhan yang menyertai Pak Angki. Kalau Tuhan sudah menyertai, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Tidak ada pintu yang tertutup saat Tuhan sudah membukakan pintu. Saat Tuhan mengangkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkan. Tetap percaya Pak Angki, bersama dengan Tuhan engkau cakap menanggung segala perkara. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati juga malam ini sahabat-sahabat terkasih yang hadir. Tuhan berkati juga Ibu ADC, Ibu Beli Hukrubun, Ibu Kesia Wilichan, Ibu Sian Liang. Dalam nama Yesus, Gasa dan juga Ibu Lea, Michael, berkati juga Pak Lukas. Oh Tuhan berkati juga Tuhan semua yang hadir, Ibu Sinta, Ibu Meliawati dan anak-anak yang sudah hadir malam ini. Tuhan memberkati semuanya. Aku percaya siapa yang sakit malam ini, terima Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, siapa yang lemah hari ini, Tuhan sudah memberi engkau kekuatan. Yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan kau terima pertolongan Tuhan. Bahkan pintu-pintu keajaiban, pintu mujizat sudah terbuka bagimu. Kami doakan juga ya Tuhan, Ibu Rosalin, sembuhkan dia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan Pak Darmawan ya Tuhan. Sembuhkan Ibu Ratna Marlina ya Tuhan. Sembuhkan sahabat-sahabat kami yang terganggu kesehatannya. Terima kasih malam ini kami percaya mujizat kemenangan dalam setiap perjuangan, dalam setiap kesetiaan anak-anak Tuhan akan membuahkan hasilnya. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi Ibu Weli Hukumun. Untuk Pak Wahyu Hukumun kami doakan, Bapa sertai dia, sembuhkan dia, Tuhan Yesus tolong dia untuk rencana untuk masuk ke anggota dewan juga Tuhan sertai. Terima kasih untuk kuasa darah Yesus sehingga tidak roh jahat, kuasa gelap yang bisa menyerang dia. Biar dia aman bersama istri anak-anaknya. Berkati Arsenio, sembuhkan dia Tuhan. Anak Aldo dalam pendidikan di sekolah kepolisian Tuhan sertai, berkati. Untuk kesehatan Bu Weli pun batuk-batuk kami berkata berhenti, berakhir, sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati pulihkan kesehatan Bu Weli, semua yang hadir malam ini sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Untuk Pak Lukas juga Tuhan berkati, untuk juga rencana untuk Tuhan mengerjakan sebuah pekerjaan, untuk menjual hotel yang dipercayakan kepadanya. Kalau ini sudah Tuhan yang sudah, oh Tuhan memilih Pak Lukas, Tuhan akan membuat dia berhasil dalam nama Yesus. Kalau Tuhan yang sudah membukakan pintu, membukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau ini berkat untuk Pak Lukas, tidak akan berpindah kepada yang lain dalam nama Yesus. Mari Tuhan sertai Pak Lukas, hikmat akal budi menyertai dia. Seperti yang kau menyertai Daud ya Tuhan, dia bisa mengalahkan si raksasa Goliat. Bersama Tuhan, Pak Lukas juga bisa mengalahkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Bersama dengan Tuhan semua jadi mudah. Terima kasih Tuhan, anak-anakmu yang hadir malam ini, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan untuk kesembuhan Ibu Indriani dan juga untuk calon menantunya Christian, sembuhkan dia juga. Untuk putranya Riko, sembuhkan dia. Dan juga Tuhan pernikahan daripada putrinya bulan tahun depan, Tuhan sertai pernikahan Pak Lukas dan juga Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Juga untuk Pak Darmawan bersama dengan Ibu Kesia. Kami berdoa juga bersama juga dengan Tuhan Ibu Ana Nova. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Untuk rencana pernikahan bulan Desember, pada Ramadan dan Ibu Ana Nova, Tuhan sertai. Tuhan persiapkan semua dengan baik. Terima kasih Bapak. Bisnis keuangan juga Tuhan berkati ekonominya. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan sudah mendengar doa kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus.
berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan untuk kita sekalian yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati juga kebaktian nanti malam, besok pagi, berkati juga kebaktian besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini berkati. Dalam nama Yesus semua yang melayani semua diberkati Tuhan. Mari terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Amin, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sama-sama Bu Kesia. Tuhan berkati ya. Mbak Dece, Bu Cynthia, Pak Lukas, Pak Fransaki. Ya Bu Weli, Tuhan berkati ya. Kasa, Bu Lea, Michael, Tuhan berkati. Ya. Bu Adel, Pak Angki, Pak Lukas, Bu Sinta, Pak Frans Angki, Bu Sinti Johan, Bu Sinta, Terima kasih Bu Berli. terima kasih Adik Gasa, Praise the Lord. Pastor John, terima kasih Pastor John. Sama-sama Ya, Pak Lukas. selamat malam Tuhan semuanya. berkati. Ya, Bu Sinta, sayonara. Sayonara, God bless you all. Bu Celia, Tuhan berkati ya, Bu Berli. Pak Fransaki, salam buat Ibu ya. Ya, Oke, God bless you all. Bye-bye.